Ikrar santri. Satu. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran. Nilai. Dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. UUD 1945. Berbudayaan satu. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berperan aktif dalam pembangunan nasional. Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pantang menyerah. Pantang putus asa. Serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama.
kalau dihayati maknanya dalam. Paham ya? Paham? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini bahas dunia sudah. Bagi kita orang yang awam, kenapa kita butuh sosok orang yang berilmu? Kenapa kita butuh pedoman seorang yang alim? Kenapa kita butuh seorang guru yang membimbing kita? Sebab apa? Sebab wasilah mereka kita itu bisa mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat. Karena apa? Karena kita itu sadar kita itu makhluk yang lemah, gak bisa apa-apa, ya apa enggak? Padahal nih, Sayyidina Syekh Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan begini, man dakhalal qabr bila zadin faka'annama raqibal bahr bila sabina. Seseorang itu ketika dia kelak masuk dalam kuburnya, halo, ini semuanya datang ini semua manusia semua ya. Berarti camat semua enggak? Camat semua ya. Kalau namanya manusia pasti semuanya camat. Mau presiden mau bupati mau kiai. Ya. Saya ya camat juga. Lah, ketika kita besok kelak meninggal, kemudian kita dimasukkan ke dalam liang kubur, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kita masuknya dalam keadaan tidak membawa bekal yang cukup, maka bagaikan kita mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Pertanyaannya, ketika bapak-bapak, ibu-ibu jalan di atas laut tanpa menggunakan perahu, kira-kira yang terjadi apa? Tenggelam. Terus rasanya orang tenggelam itu kira-kira gimana ya? Panik enggak? Takut enggak? Khawatir enggak? Itu gambaran kita kelak kalau masuk ke dalam kubur, kalau enggak memiliki enggak membawa bakal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi hamduka bi mazid. Wa